Tidur, nah gue ya di kamar mandi tuh lihat yang si anak kecil tanpa kaki. Hah? Itu gue benar-benar ketakutan karena itu darah, dan lu tahu bayi yang baru lahir kayak gimana, darah Iya. semua. Sampai ari-arinya tuh masih ada. Itu benar-benar segar ya kan? Iya. Itu darahnya gue lumurin ke badan gue, ke kaki gue juga sama. Ya mungkin sama orang tuanya itu, ya gue singkat cerita tuh kayak ternyata bocah dua ini tuh korban dari aborsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ridwan di segmen On The Podcast. Nah, dan kali ini gue bakal datengin salah seorang narasumber yang bakal menceritakan kisah pengalaman horornya nih. Langsung aja kita sambut narasumbernya. Nah, kayak yang gue bilang di awal nih, gue udah datengin salah seorang narasumber yang bakal menceritakan kisah pengalaman horornya, yang gue yakin bakal bikin bulu kuduk kalian merinding. Langsung aja, On The Podcast, kita mulai. Terima kasih nih udah datang ke On The Podcast kali ini. Iya dong. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang, katanya lu punya salah satu pengalaman horor yang bakal lu bagiin ke gua, ke sobat Mystic Hunter semua nih. Iya. Nah, jadi Dan ini gue apa baru nih? pertama kali. Baru pertama kali lu cerita di sini. Nah. Iya, enggak Anjir, sih, sebenarnya gue eksklusif udah banget. cerita ke teman-teman gue sih. Ya, tapi baru pertama kali dibawain di podcast Iya, ini kan. baru pertama kali. Gua makasih banget nih lu udah datang jauh-jauh dari Bogor mau mampir ke podcast gua. Iya. Ya, jadi pengalaman horor apa nih yang mau lu bagiin ke gua, ke sobat Mystic Hunter semua nih? Nah, jadi awalnya gimana nih? Pengalaman horor apa nih yang... Oh, jadi awalnya tuh gue dari lulus sekolah, Ya, terus sekolah. gue merantau ya. Biasa Merantau, lah ya, gue iya. dari Bogor merantau ke salah satu ke Sukabumi lah, Sukabumi, ya, kota Sukabumi. Gue masuk ke pabrik lah, salah satu pabrik, tapi gue gak bisa sebutin di sini ya, Ya, karena nggak apa-apa, nggak ya apa-apa. bersifat privasi ya kan. Terus gue nemuin kosan tuh kayak bener-bener anjir murah banget. Oh, berarti hari itu lu sampai di sono lu langsung nyari kosan nih? Gue keterima dulu kerja. Oh, keterima dulu Jadi kerja. gue malam-malam nyari kosannya itu. Malam-malam? Malam-malam jam 1 malam. Seriusan? Serius. Anjir. Jam 1 malam lu nyari Jam kosan? 1 malam gue nyari kosan, terus gue nemu kosan ini. Lumayan lah, kayak dari kosan gue ke tempat kerja tuh 20 menit naik 20 angkot. menit naik angkot. Iya. Hmm. Jadi gue kayak ya udahlah ini, terus murah kan karena 350.000 dengan harga segitu tuh udah dapet kasur, kamar mandi di dalam. Siapa sih yang nggak mau gitu? Iya, Ya udah gue langsung kayak ya udah besok gue langsung tempatin aja. Hari itu juga malah, bukan besoknya. Hari itu juga nih? Malamnya gue langsung tempatin Itu tanpa gue posisinya bersihin. sendiri? Apanya? Sendiri lu nyari kosan? Sama Apa ada- pasangan gue. Oh, pasangan lu. Ya. Ditemenin, Ditemenin. ya. Akhirnya lu dapat malam itu, Ya cuman pas besoknya baru gue sendiri. besok baru sendiri. Iya. Nah, jadi pas lu sampai di situ tuh langsung nih transaksi nempatin kosan itu juga, malam Iya, itu juga. langsung gue tempatin tuh kosan. Tempat itu rame nggak sih sebetulnya? Sepi. Berarti emang sepi ya dasarnya? Ya, jadi pas keluar dari kosan itu pun itu tuh pohon-pohonan doang, pohon-pohonan yang tinggi. Anjir, sepi juga Jadi ya? kayak lu nunggu angkot aja di situ harus lama karena Lama. jarang ada motor, jarang ada mobil, Oh, berarti apalagi angkot. iya ya, maksudnya Paling akomodasi di situ jarang banget ya, jadi Jarang. anjir. Sepi tempatnya, Jam kayak 1 dingin malam, banget. Dingin banget. Berarti Iya. masih di bawah-bawah kaki-kaki gunung gitu mungkin ya? Iya, Di kayak lereng gitu. gunung gitu ya? Iya, jadi Nah. gue langsung tertarik lah karena gue juga baru pertama kali kan. Ya. Ya kan, terus budget gue juga segitulah, Iya, kayak karena istilahnya baru gue kerja lu ya? iya baru kerja, baru keterima gitu. Dan uang yang sebagian kan bisa buat jadi bekal gue sampai bulan depan gue gajian gitu. Kiranya kayak gitu. Nah, uang itu maksudnya lu hemat budget lah ya kalau kayak gitu Hemat ya? budget gitu. Ketambah kata gue, oh ya udahlah ini lumayan, ini ya gede, terus mungkin nyaman lah gitu Nyaman. untuk gue gitu. Tapi ada beberapa kamar di situ kira-kira? Enggak, cuman kayak kamar mandi udah. Oh. Kayak Terus berderet kos-kosan gitu, biasa. kos-kosan biasa gitu ya? Kos-kosan Hmm. biasa. Nah, habis itu tuh kan malam itu jam 1 tuh. Jam Hmm. 1, berarti lu langsung
Ya udah dong, mau nggak mau lo harus nginep di situ dong. Gue langsung tidur di situ. Pas itu juga langsung lu tempatin, tapi lu nggak sempat beres-beres. Enggak, karena pas gue beresinnya tuh besok. Besok. Lalu mulai kerjanya tuh kapan? Gue udah mulai kerja, pas langsung keterima tuh gue langsung kerja. Oh berarti besok beres-beres langsung kerja dong? Iya, jadi pas gue tuh keterimanya tuh hari Jumat. Jumat gue keterima kerja, gue langsung kerja. Terus malam Sabtunya kan gue nempatin kosan itu. Ya. Nah kan hari Sabtunya gue masih kerja. Pulang kerja tuh jam 4 gue. Oh iya. Jam 4 sore gue pulang, sampai kosan gak mungkin jam 4 dong. Iya, kan? Agak sore, Agak sore. jam setengah 6 tuh. Pokoknya gue sampai kosan itu jam 5, terus jam setengah 6 gue mulai beres-beres karena ini si kamar kosan gue itu kurang nyaman gue pakai kalau kotor gitu. Iya karena emang. Tapi lu nggak sempet nanya-nanya tuh ke yang punya kosan ini udah berapa lama kosong gitu? Enggak, gue orangnya ya udah kalau misalnya ya udahlah, gue gak mau bertanya-tanya banyak. Gak mau bertanya-tanya Gua banyak, orangnya yang simple penting kan. murah. Iya yang penting ya udah, yang penting gue bisa tidur. Iya yang penting ya tempat tidur doang ya. Iya. Nah habis itu tuh lu langsung jam setengah 6 itu lu langsung beres-beres apa? Beres-beres, gue tuh di kamar mandi ya kan. Gue langsung ke kamar mandi, gue langsung beres. Yang pertama kali gue beresin itu kamar mandi. Kamar mandi? Iya. Jadi gue di situ kayak, ini kamar mandi kotor banget nih. Terus ada batok kelapa, tahu batok kelapa? Batok kelapa? Iya, batok kelapa. Entar dulu deh. Maksudnya utuh gini? Enggak, sebelah. Batok kelapanya itu sebelah? Sebelah, tapi posisinya kebalik. Oh, kebalik begini? Iya, ditutup gitu. Iya. Lu tahu, gue pikir kan itu nutupin lubang-lubang pembuangan kan. Iya. Makanya gue kayak, gue buang lah ini. Ngapain gitu, tapi pas gua buka itu kan hitam sama bau, Pak. Tapi pas posisi tertutup itu nggak bau sama sekali. Nggak bau sama sekali, begitu nggak bau lu sama buka, sekali. baru tuh baunya. Tapi iya pas gua buka itu tuh baunya menyengat banget. Berarti posisi batok kelapanya itu ada di sudut kamar mandi, di dekat pembuangan apa sih itu namanya tuh? Ya pokoknya pembuangan situlah, pembuangan air. Iya, pembuangan air ya. Dan jadi gue pikir tuh kayak, wah nih ngeganggu nih gue, kalau misalnya gue taruh terus di situ, ini pas posisi gue mandi pasti mampet. ya iya tuh sampai Gue mikirnya kayak gitu ya. kan. Terus pas gue balikin nih si batoknya, anjir bau banget serius. Baunya sampai ke kamar. Anjir. Gue nggak tahu ini bau apa. Mungkin bau udah lama karena hitam juga sih. Jadi lu balik tuh hitam terus iya, bau langsung tapi gue juga nggak berani pegang ya karena bau kan. Jijik gak sih? Habis gitu itu langsung kan. lu biarin gitu aja. Iya, gue kayak ih anjir, langsung gue buang, kayak gue masukin ke plastik nih, gue campurin sama sampah-sampah lain gitu, gue bersihin. Iya, tapi itu si toilet gue tuh, kamar mandi gue tuh baunya tuh sampai 3 harian baru hilang. Walaupun udah lu bersihin pakai segala terus tiap hari, segala macam setiap hari, tapi baunya sampai bau amis banget. Bau amis, iya. Nah, habis itu tuh apa nih kejadiannya nih? Habis lu buang malamnya. Oh, langsung malam itu juga? Malamnya, gue tidur, posisi gue tidur, terus ada anak kecil lewat. Oh, itu yang pertama, yang anak kecil lewat. Kata gue, mungkin ini mah karena gue awal nih. Mungkin mereka pengen kenalan. Jadi biasanya kalau misalkan kita nempatin tempat baru kan biasanya kayak gitu kan. Nah, gue masih positif lah kayak. Masih positif. Iya, karena ya udahlah nggak apa-apa. Itu kejadiannya itu jam berapa tuh? Jam 11:30. Oh, berarti lu belum tidur? Belum tidur waktu itu? Belum, karena belum. Karena juga itu kan besoknya gue hari Minggunya libur kan. Iya, jadi gue kayak duh ada yang lewat nih, yaudah gue biarin aja. Cuman ya agak merinding sedikit, cuman gak gue gubris. Kayak gue biarin aja gitu. Nah, jadi awalnya tuh gimana tuh? Lu ngerasa apa lu lagi tidur terus dia di mana sih posisinya tuh? Posisi tidur lu tuh gimana sih? Posisi tidur gue itu kepala gue adanya di pintu keluar. Oh, di pintu keluar. Iya. Nah, terus anak-anak kecil itu lalu langnya di mana, di kaki lu apa ngelangkahin lu? Enggak, dia lewat aja gitu. Dia lewat mau ke kamar mandi. Dia masuknya ke dalam kamar mandi aja. Oh, berarti di sebelah lu ya gini ya? Iya, di sebelah gue. Lari kamar mandi. Iya. Nah, habis itu tuh pikiran lu gimana tuh? Kayak pikiran gue, oh ya udah, mungkin dia tempatnya di kamar mandi. Karena kan dari hari itu juga kan masih bau amis kan. Masih iya. Terus gue juga masih berpikiran positif aja gitu. Iya, mungkin mau kenalan atau gimana sama yang ada di situ. Terus jam 1:30-nya itu gue kebelet lah anjir, yang namanya orang juga nggak bakalan. Iya. Ini kan. Tapi lu sempet tidur tuh habis dari situ? Tidur dulu gue. Oh, tidur dulu. Baru bangun karena jam 12 itu. Tidur, nah gue ya di kamar mandi itu lihat yang si anak kecil tanpa kaki. Hah?
Jelas. Anjing. Anak kecilnya tuh, tahu deh. Kisaran umur berapa gitu kalau lo bisa 6 bulan. gambarin? 6 bulan? Iya. Seriusan? Serius. Jadi nggak terlalu tinggi banget dong. Jadi tingginya tuh kayak 6 bulan gimana kayak, sih 6 bulan? Mungkin kayak boneka gitu ya. Iya. Kayak boneka tapi 6 bulan. ngonop nih, maksudnya kakinya tuh nggak ada sebelah. Nggak ada sebelah. Dan di situ lu apa tuh yang lu lakuin di situ? Matanya nggak ada sebelah, kakinya nggak ada sebelah. Anjing. Jadi dia posisinya ngeliatnya kayak gini. Kayak gitu. Ke gua. Dan pada saat itu tuh lu belum tahu tuh. Belum tahu sama sekali. Jadi gue langsung kayak gue panik, kayak langsung takut lah. Iya, Gue juga karena dia ketakutan. nampakin secara jelas gitu Nampakin secara jelas, ya kan. Terus gue langsung kayak balik lagi ke kasur. Gue langsung berusaha untuk tidur. Berarti Gue nggak jadi dong, nggak jadi jadi buang sama aja. sekali, gak jadi. Nggak jadi buang aja. Gak jadi sama sekali karena gue takut. Nah tapi malam itu tuh ada kejadian apa lagi? Enggak, itu malam itu tuh cuma itu Berarti aja. malam itu cuma itu aja. Hmm. Anjir, horor cok. Iya, memang horor sekali. Nah terus abis itu tuh berarti lu ngerasa tuh kayak ini nggak beres nih, bagaimana nih? Oh, gitu. Nah malam-malam berikutnya nih apa aja nih yang terjadi nih abis kejadian lu ngelihat sosok tanpa kaki itu? Ya karena gue setelah melihat kejadian itu di kamar mandi, jadi gue kayak merasa ya udahlah mungkin ini ketakutan gue aja yang baru merantau. Lu ngerti anak yang baru merantau kayak gimana gitu? Iya. Iya, jadi gue positifnya Lu masih ke situ. berpikir positif. Ya. Nah pas besoknya tuh jam 12:30 pada duduk di depan kasur gue. Pada duduk di depan kasur berarti lebih dari satu dong? Iya, 2 orang. Dua orang? Dua bayi itu. Iya, dua anak kecil itu. Nah yang satu itu kan tadi nih yang lu jelasin nih, yang satu nggak ada kakinya nih, nggak utuh. Yang satu lagi gimana kondisinya? Utuh. Anjir. Posisinya lu udah tidur apa gimana tuh, lagi gimana? Iya, udah tidur karena gue posisinya besok gue kerja hari Senin. Ya, terus lu tidur, terus berasanya gimana? Gue ya biasa gue pengen ke toilet sama. Cuma pas gue bangun nih, ada 2 kayak langsung nampakin. Di posisi ini kan literally begini, di samping sebelah Lagi sini lu ketawa. apa? Di depan, jadi di ini kaki gue. Kaki lu? Iya. Jadi hadapan sama lu Iya, nih? karena secara kan ini langsung? ini temboknya kamar mandi kan. Iya. Ini tembok kamar mandi, ini kasur gua, ini temboknya mau keluar. Oh iya. Jadi iya. di sini dekat kamar mandi, tetap dekat kamar mandi. Dia denger. Iya, pada ketawa-ketawa. Lu denger kata. Iya denger. Iya denger kayak lagi main aja, gimana sih dia Iya gitu. kayak bayi gitu ketawa-tawanya. Tapi kan Iya. itu kan bayi, ya maaf ya, bayi 6 bulan itu kan kecil banget. Kecil, itu emang kayak kecil. boneka ya. Iya. Kayak boneka manekin. Kecil banget, iya. Anjir. Terus apa yang lu lakuin di situ? Yang gue lakuin cuman maaf ya, aku di sini baru. Jangan gangguin aku gitu dong. Nah terus dianya posisinya abis lu ngomong kayak gitu, Dia tetap kayak lagi bercanda-bercanda berdua. Ketawa-ketawa. Gue tetap ke toilet, gue langsung ke badan gue ngomong kayak udah nggak usah dipikirin. oh berarti lu suges ke diri lu Iya. sendiri, ya udahlah nggak usah dipikirin gitu. Nggak usah. Gue barusan udah ngomong kayak gitu, yang penting gue gak ganggu mereka. Terus abis lu dari masuk ke toilet tuh sosok itu masih ada nggak? Pas gue keluar dari toilet, udah nggak ada, Udah hilang. udah hilang. Anjir. Tapi Ada. baunya masih ada. Masih ada karena kata gue 3 hari itu baru hilang. Oke. Jadi gue pas gue keluar nih, gue lanjut tidur. Gue langsung mikir gini, berarti apa yang gue barusan omongin itu mereka terima kalau gue tuh di sini baru. Berarti makin hari itu, hari kedua tuh terornya makin intens ya? Iya, jadi mereka mungkin kasihan juga kali ya ke gue baru anjir. Jadi ya udah langsung kayak gitulah. Nah itu hari kedua tuh. Hari ketiganya gimana nih? Hari ketiganya gue kerja normal. Hari ketiganya normal, tapi Kerja. malam itu? Pulang kerja gue jam 7 pulangnya. Oh berarti lu Langsung masuk dikasih pagi, lembur kan nggak gua. dikasih lembur berarti? Langsung dikasih langsung lembur. dikasih lembur. Pulang jam 7 sampai kosan gue jam 8-an. Ke kosan jam 8. Ya, gue juga nggak bisa tidur ya karena ya gue nyari makan dulu lah keliling-keliling. Oh gitu. Ya, gue tidur tuh dari jam 10. Jam 10 gue tidur. Itu gue nggak ada sama sekali pengen ke toilet. Berarti kayaknya lu kayak ada rasa, gimana sih, kayak trauma gimana? Enggak trauma, memang. Oh nggak trauma? Iya, karena gue Berarti sebelum enggak. tidur gue udah ke toilet duluan. Oh gitu. Jadi gue kayak nggak kebangun gara-gara toilet, tapi gue kebangun
gara-gara ada di samping gue pada tidur. Itu hari ketiga ada di samping lu? Ada di samping gue tidur. Tapi Sebelahan apa? Tapi posisi, jadi dua-duanya ada di sebelah gue. Karena tidur gue tuh langsung kayak benar-benar nempel banget ke tembok. Iya, kayak kan? Ada di sebelah. Iya, karena tidur gue kayak cicak anjir. Kayak cicak, serius. Nempel begitu. Iya, pokoknya terus gue lihat, gue balik nih. Ya kan? Ya itu, anak kecil itu. Berdarah. Sekarang berdarah? Berdarah posisinya. Terus gue pegang. Ah? Lu sempet megang? Pegang. Seriusan? Anjing. Gue megang, gue panik, gue megang. Ini bener apa enggak? Gue sambil cubit badan gue, tapi sakit, ya kan? Gue langsung lari keluar, ke tetangga gue minta tolong. Yang itu gue bener-bener ketakutan karena itu darah dan lu tahu bayi yang baru lahir kayak gimana, darah semua. Sampai ari-arinya tuh masih ada. Hah? Berarti masih nempel sama ari-arinya tuh? Dua bayi itu masih ada ari-arinya? Iya. Gue langsung pegang, pas gue pegang itu di tangan gue darah. Lu abis histeris tuh keluar tuh ke tetangga lu tuh? Ke tetangga gue, ke Teh Dina, namanya Dina. Oh namanya Dina, jadi tetangga sebelah lu lah ya? Iya. Nah itu darahnya tuh masih ada nggak di tangan lu? Kan lu sempet megang? Gue, penglihatan gue tuh darah ada. Darah tapi terus Teh Dina langsung, kenapa neng ini. Terus gue bilang, ini darah gitu, ada anak kecil. Terus langsung dicek kan, nggak ada apa-apa. Terus di tangan gue juga nggak ada apa-apa, pas gue lihat juga nggak ada apa-apa. Bersih tangan lu tuh? Bersih. Nah habis itu lu langsung balik lagi ke kamar apa lu memilih? Gue nginep di tempat Teh Dina itu. Oh tempat Teh Dina itu? Gue nginep. Berarti hari ketiga itu makin intens ya? Nginep, sampai iya. Gangguannya tuh sampai yang berdarah-darah gitu? Iya, gue langsung. Tapi mereka juga nggak ketawa-ketawa sih. Jadi karena kayak bayi pada umumnya ya, tapi nggak nangis juga, diem kayak nggak ada ininya, kayak yang meninggal aja anjir, kayak gimana, nggak ada napasnya sama sekali, nggak ada cengar-cengirnya, cuman ya udah bayi yang ada darahnya aja. Anjir. Nah, itu hari ketiga tuh ya? Iya, hari ketiga. Nah hari keempatnya itu normal, gue nggak ada apa-apa sama sekali dan gue bersyukur banget. Hari keempatnya tuh normal, nggak ada apa-apa sama sekali? Gue bersyukur banget, kayak wah ini mungkin yang semalam itu tanda pamitan ke gue iya, kali. Mungkin terakhir lah ya. Terakhir kali, iya. Gue mikirnya kayak gitu. Nggak ada, dan si bau amis di kamar mandi itu pun hilang. Udah hilang tuh? Hilang. Nah tapi abis itu? Ya abis itu gue kayak normal-normal aja, ternyata gue gak ada di kosan. Hah? Tunggu. Ini normal-normal aja, ternyata lu gak ada di kosan. Dari keempat itu lu gak? Iya. Gue gak ada di kosan. Maksudnya gak ada di kosan gimana? Jadi gue tuh, diri gue sendiri itu ngerasanya gue ada di kosan. Tapi tetangga gue itu bilang kalau gue itu setiap jam 1 malam tuh gue keluar. Jam 1 malam keluar? Iya, pintu kosan itu terbuka, gue tanpa sendal. Iya, gue ngerasa normal. Lu pulang kerja tidur? Pulang kerja gue belum tidur. Oh, belum tidur? Belum, karena gue pengen nyobain nih yang kemarin tuh beneran datang lagi nggak? Iya. Gitu, ternyata sampai jam 11 tuh nggak datang lagi. Sampai jam 11 itu nggak ada? Nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak ada, jadi kayak normal aja. Terus gue juga ke kamar mandi nih. Kamar mandi itu udah normal, nggak bau. Udah nggak bau. Berarti lu awalnya tuh berpikir, ini udah selesai nih. Udah selesai nih, iya udah. Kata gue ini, gue juga berpikirnya sampai sekarang itu bukan teror sih. Kayak dia cuma pengen ngasih tahu aja. Oh, nah itu abis itu lu tidur? Langsung tidur apa gimana? Iya, jam 11:30 gue tidur. Tidur gue. Nah gue bangun-bangun, gue ngedenger alarm. Pas gue bangun itu gue bukan di kosan gue ada di salah satu tempat. Bukan di kosan lu? Bukan. Lu tidur di kosan lu? Begitu lu bangun dengan alarm, tapi lu ada di suatu tempat? Iya, tapi alarm gue tuh kedengeran, tapi nggak tahu tuh di mana. Karena gue juga nggak tahu gue ada di mana. Itu posisinya masih malam kah? Apa udah pagi? Udah pagi. Oh, udah pagi? Udah pagi. Sekitaran jam 5 subuh kali ya. Oh, berarti masih gelap tuh kondisinya? Masih gelap. Anjir. Terus gue coba untuk tidur lagi nih. Gue untuk coba tidur lagi karena gue mikir itu mimpi. Oh, lu pikir itu mimpi, lu mau coba, adalah gue tidur lagi. Iya. Terus gue bangun-bangun, gue ada di kasur.
Ada di kasur. Iya. Tapi- Tapi kaki gue kotor. Kotor. Dan kondisi badan lu gimana? Apa merasa capek atau gimana? Enggak, berarti cuma Enggak. kaki lu aja yang kayak berlumuran. Kayak iya itu tanah Gitu ya? iya tanah merah. Tanah merah. Iya pipi gua kan tanah. Sampai ke pipi-pipi lu? Iya sebelah doang tapi. Iya karena Ya karena pasti tidur lu kan. begini ya. Iya kayak gitu. Anjir. Ya udah gua kerja juga normal-normal aja abis itu. Gua ngerasa cuma udah mimpi gitu. Lu masih awalnya tuh masih berpikir mimpi, tapi lu dibawa tuh ke satu daerah yang mana? Apakah lu tahu nggak tuh daerah pastinya tuh di mana? Belum tahu gua itu. Belum tahu. Tanpa Belum tahu. pohon-pohonan apa di? Iya satu- pohon-pohonan. Di pohon-pohonan itu kayak hutan gitu. Di hutan. Iya. Cuman gua nggak tahu itu tempatnya di mana pertamanya. Cuman gua kerja normal, pulang kerja gua nggak lembur, gak dikasih lembur kan. Gue pulang, Teh Dina itu nanya ke gue semalam kemana. Terus lu? Gue sampai bingung kemana gimana. Lu Gua nanya ngasih balik? tau dia kemana gimana Teh. Iya kemana ini kok semalam pintunya dibuka gitu aja. Terus kamunya nggak ada gitu. Terus gue bilang gue ada kok di kosan tidur. Enggak kok jam 1 nggak ada. Oh jam 1 Teh Dina tuh sempat ngecek ke kamar lu? Iya, karena dia suaminya datang. Oh suaminya datang. Iya, terus Dan lu bilang, nggak ada. iya bilang ini kok pintu kok terbuka gitu. Anjir. Lu masih bingung tuh di situ? Gue masih bingung. Iya. Itu pagi harinya tuh? Iya, Dan enggak lu- bukan pagi. Oh, malam. Gue pulang kerja. Pulang kerja sore. Iya. Itu gue cerita, gue dikasih tahu kayak gitu tuh sama Teh Dina tuh jam maghriban, jam 6. Oh pas lu pulang? Iya dia nanya, dia juga pulang kerja kan di pabrik juga, dia kerja juga di pabrik. Terus dia nanya ke gue kayak gitu, gue semalam kemana? Terus gue bilang, gue semalam kemana gimana maksudnya gitu. Orang lu biasanya tidur. Orang gue tidur gitu. Nah tapi Terus pada katanya saat enggak. itu kaki lu kotor, lu nggak berasa apa-apa Nggak tuh? Kayak lu nggak mikir kayak yang mana-mana gitu, cuma Enggak. mikir positif aja. Enggak, gue mikirnya gue semalam gue kayaknya ngelindur deh keluar. Oh ngelindurnya nggak Iya, jauh-jauh mungkin nggak ya? jauh-jauh. Anjir, serem juga. Karena kan emang depan kosan gue juga itu tanah Tanah, merah kan. iya, tanah. Jadi gue nggak berpikiran jauh-jauh. Ya paling ke depan rumah gitu doang Iya. lah ya. Iya. Gokil. Tapi ternyata tetangga gue ngomong kayak gitu, nanya ke gue gak ada. Sampai jam 3 pagi tuh gak ada. Sampai jam 3 pagi nggak Sampai ada. jam 3 pagi gak ada. Itu tuh malam harinya tuh habis kejadian itu apalah gitu? Malamnya itu. Heeh. Iya gue malamnya itu gue sadar kalau ada yang ngetuk-ngetuk pintu gue. Oh berarti malamnya itu habis kejadian ini itu Iya. kisaran jam berapa? Sekitaran jam 12. Oh berarti tiap jam 12 malam. Nah malam Enggak, ini tuh kadang jam 12, kadang jam 1 gitu. oh Sekitaran jam segitu aja. ada yang ngetok-ngetok pintu lu tuh malam Iya, itu. jam 12 tuh ada yang ngetok-ngetok pintu gue. Pintu kamar gue. Nah terus Gue langsung kayak gue buka. Itu tuh pacar gue. apa pacar lu? Pacar gue. Gue ikut lah sama pacar gue. Gue diajakin makan lah. Ya pacar gue sih nggak ngomong. Kayak maksudnya kita makan yuk, enggak. Cuman ayo ikut gitu. Terus gue ikut-ikut aja, tapi jalan. Oh lu ikut aja tapi nggak Jalan. dia tuh nggak bawa kendaraan. Enggak. Cuma jalan nggak kaki? dia juga nggak bawa, nggak pakai sandal juga. Hah? Terus dia nggak ngomong apa-apa juga? Enggak. Cuman Cuma bilang ayo ikut gitu. Ayo ikut. Ayo Nah terus lu dibawa kemana? Gue ikut ke tempat itu lagi. Ke tempat Yang gua bangun. Yang lu bangun? Iya, yang gue nggak tahu itu sebelumnya. Pas sampai, gue langsung lihat kanan kiri gak ada siapa-siapa. Anjir. Berarti lu tuh waktu lu sadar dibawa ke tempat yang kemarin, pacar lu tuh sosok ya apalah itulah pokoknya Ya, intinya itu pacar sama lu itu udah nggak ada. Pas gue lihat kanan kiri, lah kok gue sendiri, Terus apa yang lu lakuin di situ? gak beres gitu. Gue cuma bilang wah gak beres nih. Gue langsung balik lagi gue. Balik lagi tapi gue nggak tahu jalannya kemana. Berarti lu cuma jalan, udahlah ikutin Nangis insting gua. lu aja. Oh, lu nangis di situ. Iya. Dan pada akhirnya Ya, pada akhirnya gue diem lah sampai pagi di situ. diem sampai pagi. Pagi-paginya tuh lu, Ada di kosan. hah? Anjing gua. Ini agak ini juga nih, Agak aneh kan? agak aneh nih. Iya, gue juga nggak ngerti. Jadi lu malam dijemput pacar lu, terus lu jalan Gua ke ingatnya suatu kayak tempat gitu. yang itu, begitu lu kebingungan lu ada di mana, pagi-pagi lu tau-tau ada di kosan. Udah di kosan. Padahal gue ngerasa gue itu semalam nggak tidur. Anjir. Karena gue sengaja nggak tidur. Takut. Tapi gue tiba-tiba ada di kosan. Ada di kosan. Dengan keadaan bangun tidur.
dengan keadaan bangun tidur dan sama nih, masih sama nih, kotor semua nih? Enggak kotor. Oh, kali ini nggak kotor? Enggak kotor. Oh, gitu. Itu hari ke-5. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya. Ini kayaknya makin horor nih. Jadi setelah itu gue coba untuk gak masuk kerja ya, karena badan gue ngerasa panas. Oh, berarti abis itu tuh langsung demam gitu ya? Demam gue. Nah, itu juga gue langsung gue lagi dapet sih. Oh, posisinya lagi PMS. Gue kalau PMS soalnya kayak gitu, agak demam kayak gitu. Oh, mungkin karena bawaan dari situ juga lah ya. Siklus kayak gitu. Siklusnya. Jadi gue coba untuk istirahat lah seharian itu. Full istirahat. Normal-normal aja itu kan siangnya. Siangnya normal-normal aja, dan malam harinya ada kejadian apa lagi nih? Ya malam harinya tuh gue dikabarin di tempat gue itu ada yang hilang. Iya. Ada yang hilang apa nih maksudnya nih? Bocah kelas 6 SD hilang. Oh, sih kelas 6 SD. Terus akhirnya gimana? Iya, dia ketemu tuh ketemu tuh besok. Nggak Itu tahu. pas gue dikasih tahu tuh itu belum ketemu. Oh, berarti di sekitaran kosan lu ada yang kehilangan bocah? Bukan di sekitaran gue tapi di kampung gue. Oh, di kampung lu yang... Iya, di Bogor. Oh, anjir. Hilang. Masih ada benang merahnya berarti ya? Iya. Nah, terus habis itu apa tuh? Kejadian apa lagi tuh? Nah, itu malamnya gue hilang. Malamnya Gue yang hilang. hilang gimana nih maksudnya nih? Gue gak ada di kosan. Lalu balik lagi nih, nggak ada ke kosan. Posisinya gimana? Gak Sama. ada. Dan gue gak balik, gue gak ada di kosan, dan gue sehari semalam gak ada di kosan. Sehari semalam. Berarti posisinya sama tuh pada saat lu lagi tidur? Iya, enggak, gue nggak tidur. Oh, lu nggak tidur? Enggak, karena gue nggak bisa tidur malam hari itu. Oh, berarti lu nggak terasa. Terus lu dibawa kemana tuh? Gue ingetnya ada yang bawa gue aja. Ada yang bawa lu? Sosoknya kayak apa yang bawa lu itu? Kayak anak kecil kan, gue suka anak kecil kan. Iya. Gue suka anak kecil, tapi itu lucu-lucu. Kali ini tuh kisaran umur berapa yang bawa lu? Ya kayak 6-7 tahun lah. Bukan 6 bulan. Ada 7 bulan. 1-2 anak atau gimana? Banyak. Oh, banyak. Banyak. Lu dibawa kemana sama anak-anak itu? Gue dibawa tuh. Pokoknya kayak seru banget, kayaknya ke taman bermain gitu loh. Oh. Terus abis itu kalian ngapain di situ tuh? Gue main-main. Dan ternyata gue dari posisi itu tuh gue hilang sehari semalam, hampir 2 hari. Hampir 2 hari. Yang nemuin lu siapa pada waktu itu? Yang nemuin gue itu Ustadz Jamal. Nah, yang lu itu nggak ada di kosan berarti Teh Dina, tetangga kosan gue. Nah, itu kondisi kosan lu tuh gimana? Terbuka, tapi guanya nggak ada. HP gue ada. HP lu ada, elunya nggak ada. Gue nggak ada. Terus sendal sepatu gue ada. Pintu terbuka dan HP juga posisinya terbuka, lagi ngedengerin suara bayi. Anjir, suara bayi? Iya, relate banget dong. Iya. Terus habis itu Teh Dina langsung ngehubungin keluarga gue. hubungin keluarga lu yang Nyari-nyari kontak. Yang di Bogor ini nih? Iya. Oh. Nah, habis itu? Bilang kalau misalnya gue gak ada seharian. Seharian? Akhirnya keluarga Dari lu di Bogor malam gitu. langsung datang apa gimana tuh? Enggak. Lagi biasa nyari-nyari ini dulu, informasi nyari dulu informasi. Dan akhirnya? Takutnya gue kerja gak bawa HP kan. Oh, iya. Iya. Ternyata gue gak kerja. Nggak kerja? Nah, terus Karena itu di hari Kamis malam Jumat. Oh, berarti yang nyariin lu tuh siapa tuh? Apa orang tua lu datang ke sana apa gimana caranya? Iya, itu pas hari Jumatnya gue ada keluarga gue. Oh, ada keluarga lu? Ada keluarga gue. Emak bapak? Emak bapak. Maksudnya orang tua lu nih? Iya, datang Ustadz. Iya. Nah, itu kata si Ustadz itu gimana tuh? Lu dibawa kemana gitu? Gue dibawa ke tempat itu sama. Masih sama tempat kayak gitu? Anjir. Tempat itu sama. Dan lu sama sekali nggak sadar? Sadar atau udah ada keluarga lu di situ? Enggak, gue nggak sadar. Oh, lu nggak sadar? Gue nggak sadar sampai dibawa ke kosan pun gue nggak sadar. Karena yang nemuin gue itu juga yang nunjukin itu bocah yang kemarin hilang. Oh. Bocah yang kemarin hilang itu di daerah lu itu? Iya. Kok bisa sampai ke sana ya? Jauh banget ya. Iya, dia yang nunjukin kalau gue ada di situ. Jadi pas hari berikutnya itu gue ketemu, ya, tapi gue belum sadar. Belum sadar. Belum. Jadi gue ditemuin sama
orang tua gua sama ustadz sama bocah yang kemarin hilang kemarin juga sempet tuh. hilang. Gua tuh posisinya lagi motong ayam. Hah? Potong ayam? Gua lagi main lahir-lahiran. Ih. Motong ayam? Ayam di hutan gini? Iya, jadi si ayamnya itu gua jadiin kayak anak gua. Tapi gua bunuh si ayam itu. Ada berapa ekor ayam tuh yang 3. tiga ekor? Iya. Ayam maksudnya ayam warga apa gimana? Entah, gua nggak tahu. Oh, lu itu nggak ayam tahu. siapa. Pokoknya itu udah ada ayam di situ. Udah ada ayam. Lu potongnya tuh pakai Gua potong. tangan? Pakai pisau yang udah benar-benar berkarat banget. Pisau yang udah benar-benar karat lu Iya. potong-potong tuh ayam berarti secara. Terus kan darahnya tuh benar-benar seger ya kan? Iya. Itu darahnya gue lumurin ke badan gue, ke kaki gue juga sama. Berarti benar-benar lu ditemuin tuh waktu udah berlumuran Udah darah. berlumuran darah karena yang pas nemuin gue itu gue posisi ayam ketiga yang gue bunuh. Ayam Yang ketiga. 2 ayam itu udah gue lumurin darahnya ke badan gue. Oh, berarti di bayangan lu itu pada saat lu motong-motong ayam tuh apa tuh? Enggak, gue nggak inget. Nah, habis itu berarti posisinya tuh Ustadz nemuin lu tuh, lu lagi motong-motong tuh ayam tuh. Iya. Nah, reaksinya Gue gimana? lagi bunuh, bukan motong-motong. Kan gue bukan jualan anjir. Iya juga ya. Oh, berarti lu bunuh tuh ayam tuh ya, lu gimana pun caranya lah, terus darah tuh udah berlumuran di tangan. Tadi sampai ayam ketiga tuh yang lu potong-potong tuh ya. Iya, pas ketemu tuh itu ayam ketiga yang gue bunuh. Berarti sama Ustadz sama orang tua lu di situ. Posisinya lu belum sadar. Belum. Nah, akhirnya tuh gimana tuh kata si Ustadz? Ya gue dihentiin ya. Gue itu juga cerita dari Ustadz itu yang bilang ke gue. Gue di stop kayak jangan dilanjutin tuh. Gue main-main itu karena gue ngejawab gue lagi main, jangan diganggu gitu. Lu posisinya belum sadar. Iya. Lu berasa lagi main yang diganggu. Iya. Iya, kerulin ulah diganggu gitu. Berulin lu lari Ulah diganggu. Jadi Ustadz ini tuh ngomong kayak nggak tong iya mah lain ejeng uulinin Oh, berarti ini bukan mainan. buat mainan. Nah, di situ lu baru sadar. Enggak, Oh, masih belum. 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 Gue sampai dibawa ke kosan pun gue nggak sadar, belum sadar. Akhirnya kata si Ustadz tuh apa tuh? Terus baru ngejawab lagi, gue tuh ngejawab lagi. Lu jawab apa tuh di situ? Aing ketarima di paehan. Oh, berarti lu tuh belum sadar tapi lu tuh ya, si Ustadz itu sama orang tua lu ngedenger kata-kata aing terima di paehan. Iya, itu Yang artinya- keluar dari mulut gue. Gua nggak Tapi terima. kayak anak kecil ngomongnya. Suaranya itu yang keluar suara Iya, anak anak kecil. kecil. Nah, habis dari situ apa nih? Ya itu, yang gue ternyata yang si batok kelapa itu ada di tempat itu juga di hutan itu. Oh, perasaan lu buangnya nggak jauh-jauh ya? Nggak jauh-jauh. Kenapa tahu-tahu ada di hutan itu? Tapi Iya. kalau bisa lu ukur jarak, lumayan jauh nggak sih hutan itu dari kosan? Jauh, lumayan, setengah Jauh. jaman. Setengah jam. Berarti tuh kesimpulannya di Batok itu apa tuh? Ya ternyata itu ari-ari. Ari-ari sama Ari-ari bocah 2 itu. Di Oh, Batok di itu situ? tuh ari-ari. itu berarti kok kenapa bisa ada ari-ari di situ tuh? Ya mungkin sama orang tuanya itu, yang gue singkat cerita tuh kayak ternyata bocah 2 ini tuh korban dari aborsi. Aborsi, anjir. Nah, berarti lu cara nggak sadar tuh ngejelasin semuanya dong. Iya, gue ngejelasin kayak awal mulanya ternyata si 2 bocah ini tuh korban aborsi sama bapaknya. Dan ari-arinya itu ditaruh di toilet, Di toilet. pakai batok kelapa Pakai batok itu. kelapa itu. Nah, dia kenapa mau main sama gua? Dia tuh bukan ngeganggu. Dia tuh seneng dikeluarin dari toilet itu. Oh, berarti selama ini tuh kayak apa ya? Kayak maksudnya arwahnya Iya, tuh masih Iya, karena dia nggak mau di toilet, dan ternyata katanya kakinya pun dia buang ke kaki yang kan gue tadi bilang kan ada bocah yang kakinya nggak ada satu kan. Ternyata si kakinya itu tuh dibuangnya ke kloset itu, Ih, dan dia nggak mau gitu. Dan berkat gue tuh dia bisa keluar dari toilet itu. tapi Iya, berarti tapi dengan berkatnya itu dia
mau gue main sama mereka. Oh. Dan bukan cuma main aja. Jadi dua anak ini itu tuh pengen ngasih tahu kalau dia itu tuh dijahatin sama, kayak dia tuh dibunuh sama emaknya sama gitu. bapaknya gitu ya, nggak bertanggung jawab Iya, ya. tidak bertanggung jawab. Dan dia pengen ngebuka dan pengen balas dendam gitu intinya tuh. Nah, berarti dia tuh ngomong, berarti sempat lu juga ngomong gitu tuh? Iya, ngomong. Anjir. Gokil sih gue selesai aja, gue paling nggak. Iya, tapi ini kalau gue sebenarnya udah cerita ini ke teman-teman gue ya, ada sebagian yang percaya, ada yang enggak, karena kan kalian tuh gak bakal bisa percaya kalau kalian belum pernah nyobain kayak gimana sih rasanya ini. Serius. Nah, abis itu tuh berarti kita ambil kesimpulannya tuh gini ya, penghuni sebelum kosan lu itu berbuat yang enggak sampai, iya, mohon maaf ya, sampai hamil. Terus anaknya itu dibunuh. Iya, diaborsi. Ya, diaborsinya tuh 6 sampai 7 bulan. Berarti itu ukuran bayi itu 6 sampai 7 bulan iya. tuh ya. Tapi gue sebagai bapak, gue udah punya anak satu, cuman kayaknya nggak tega banget itu kalau ngelihat anak yang dibunuh secara itu kan, secara dia nggak berdosa banget, yang berdosa tuh sebetulnya orang tuanya. Iya, yang berdosa tuh sebenarnya orang tuanya, dia mereka tuh nggak berdosa sama sekali ya. Karena umur 6 sampai 7 bulan itu udah jadi anak gak sih gitu, bukan darah lagi, bener gak? Iya. Kan 4 bulan aja udah dikasih nyawa kan ya, kalau menurut agama kita kan gitu ya. Itu udah bener-bener kayak udah jadi, menurut gue sih udah jadi bayi sih, udah berbentuk bayi ya. Pas gue hilang pun tuh ternyata itu tuh meragain kalau mereka tuh diginiin sama orang tuanya. Jadi si ayam itu melalui media ayam ini? Iya, melalui media ayam itu. Oh iya. Berarti ada yang, mohon maaf ya, maksudnya ada yang kakinya dibuang, iya, diputus. Parah. Berarti semua itu benar-benar dibongkar sama anak itu melalui lu? Melalui gua. Dan akhirnya gimana tuh? Berarti nggak jauh-jauh dong dari situ tempat aborsinya dong? Dukunnya gitu, apa dia pakai dukun aborsi, apa dia mandiri gitu ngaborsi? Aborsi, pakai dukun aborsi. Nah terus habis itu tuh, lu bener-bener nggak dikasih sendiri tuh? Enggak, gue nggak dikasih sendiri. Gue ditemenin di kosan. Sama orang tua lu? Tapi di situ tuh gue kadang sering ngobrol gitu sama bocah dua. Oh, masih kayak, ada kecil. Kayak gue bilang, kenapa nggak dari awal minta tolong gini aja, jangan bawa-bawa aku sampai ke sini kan, kasihan kan, aku di sini kan baru merantau. Gue ngomong kayak gitu. Nah terus dia jawab apa tuh? Udah bisa ngomong? Iya, gue ngomong kayak gitu ke bocah itu dua. Terus ya ternyata pengen kesini dulu katanya gitu. Ternyata ada beberapa yang masih tertinggal di dukun beranak itu. Di dukun beranak? Bener-bener dikasih tahu itu? Gue ditunjukin. Kalau misalnya dukun beranak itu pokoknya dia yang nunjukin, dia yang bawa gue ke sana. Oh, jauh nggak tuh dari kosan lo? Jauh. Lumayan jauh? Jauh, 1,5 jam. Buset. Kosan dari Sukabumi 1,5 jam. Berarti benar-benar pedalaman Sukabumi lah ya? Pedalaman banget, itu pencil, rumahnya juga cuma satu. Nah habis itu, lu datengin tuh ke? Dateng gua. Ternyata benar kan, itu darah-darahnya masih di situ, dipakai botol-botol. Dan gua nanya kenapa, dan ternyata buat darah-darahnya itu tuh buat dia awet muda lah, si dukun beranak itu. Awet muda. Dan biar panjang umur juga katanya. Panjang umur. Dia percaya mungkin sama yang kayak gituan ya. Tapi si dukun itu mengakui bahwa dia yang cerita ya, karena dia juga sebelumnya dia udah dapat izin nih sama udah dapat izin dari si orang tua biadab ini lah. Ya ada lah. Dia juga gue nggak tahu orang tuanya tuh yang mana, tapi ya dukun beranak itu ngasih tahu namanya gitu ke gue. Ngasih tahu sebuah nama. Iya. Tapi orang itu udah nggak tahu kemana lah ya. Iya, nggak tahu gue. Cuman katanya dia udah dapat izin dari setengah ari-ari sama darah. Gitu. Anjir, berarti kayak gimana ya, kayak ada maksud tertentu juga sih dari dukun beranak. Nah saat ini dukun beranak itu masih udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah nggak ada tuh dalam artian? Udah meninggal dia. Meninggal. Habis kejadian itu dia langsung meninggal? Enggak juga. Oh enggak juga? Enggak. Dia meninggalnya tuh udah 3 bulanan ya baru. 3 bulan after kejadian ini nih? Iya, sudah kejadian ini. Karena jujur setengah ari-ari terus darah-darahnya tuh gua bawa.
Gue kubur. Lu kubur. Oh, akhirnya akhirnya tuh lu bawa itu lu kubur. Iya, gue kubur di tempat yang gue hilang ke situ. Gue kubur di situ. Dan habis kejadian itu tuh anak itu udah nggak masih? Enggak, paling kayak lihat gue senyum udah. Lihat lu senyum udah, berarti kayak Kayak berterima kasih. Rasa terima gitu. kasih mungkin lah ya. Iya. Anjir, horor banget sih. Iya. Tapi sih sebenarnya gue tuh nggak bisa cerita ini ya karena agak trauma juga sih anjir. Iya. Trauma cerita-cerita kayak gini. Karena emang lihat darah segala macam. Iya. Gue juga. Makasih banget nih lu udah berbagi cerita di podcast gue ini dan semoga kejadian-kejadian kayak gini tuh nggak terulang lagi di masa yang akan mendatang. Bener. Karena kasihan sih sebetulnya, lebih ke kasihan sih. Gue sendiri merasa tuh sebagai bapak kayaknya. Iya, gue juga bersyukur banget kan. Yang jadi bahan ini tuh ayam, bukan badan gue. Oh, maksudnya gimana nih? Iya, jadi bukan badan gue. Coba kalau misalnya, iya karena di situ posisinya gue juga mau iniin perut gue kan, mau gue masukin si ayamnya ke perut gue. Oh, lu bawa? Iya karena kita lagi main-main. Bawa ini dong, alat gitu dong, pisau gitu kayak macam. Ya itu si pisau itu tuh mau gue ini perut gue, belah perut gue, biar si ayamnya itu masuk ke perut gue. Oh berarti tepat pada waktunya ya si Ustadz sama orang tua itu ketemu sama gue. Jadi ya udah gue juga bersyukur ya. Dan itu pengalaman berharga banget sih. Iya, buat kedepannya mudah-mudahan kejadian kayak gitu nggak terjadi lagi. Nis, makasih banyak ya udah mau datang berbagi cerita sama teman-teman sobat Mistikanter semua nih ya. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Ya buat kalian yang melakukan hal-hal seperti itu, mohon kalau hamil jangan digugurin. Jangan diaborsi. Nikah. Tapi kalau bisa sih pencegahannya nggak usah begitulah ya. Nggak usah begitu. Nikah dulu baru bikin anak kan gitu. Ada, Cok. Iya kayak gitu. Bayar penghulu cuma 600.000 kan ya? Iya, mending langsung nikah aja ya. Biayanya baru 25 Kasian juta. karena mereka tuh nggak salah, yang salah tuh sebenarnya kita yang melakukannya. Jadi teman-teman itu tadi cerita dari narasumber kita yang menurut gue sih agak horor juga, agak miris juga ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Oke, sampai jumpa lagi di segmen On The Spot Podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.